sejarah berdirinya pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah Pusaka Jaya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Atas izin Allah, penulis mencoba menyusun sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah Pusaka Jaya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan juga Rasulullah yang telah membuka ruang tanpa batas, membawa nur ilahi sebagai penerang jalan kebahagiaan umat manusia hingga akhir zaman. Dengan segala keterbatasan pengetahuan, penulis mencoba dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat kiranya menulis dan menyusun sejarah berdirinya pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah Pusaka Jaya. Tidak ada niatan apapun dalam penulisan sejarah ini, hanya semata dorongan hati yang sudah lama terpendam untuk kiranya bisa membuka mata hati kita semua. Karena ternyata di balik semua itu banyak jasa, perjuangan orang terdahulu, para tokoh, dan donatur. Sehingga sampai saat ini, keberadaan pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah terus berkembang dengan adanya pendidikan dasar formal yaitu SDIT Al-Hidayah yang telah berhasil membawa nama harum pada saat ini, dan itu semua tidak bisa terlepas dari awal perjuangan para penggagas dan pendiri pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan sebagai pengantar judul. Tulisan ini tentunya sudah pasti banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Ini semua tidak lain hanyalah dari keterbatasan penulis dalam penyusunan kata maupun bahasa. Walau demikian besar, harapan penulis ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, kritik, dan saran. Tentulah terbuka dan sangat diharapkan untuk memperbaiki dan meluruskan sejarah yang sudah penulis buat. Pusaka Jaya, Januari tahun 2026. Profil pendiri pesantren Haji Muhammad Hidayat bin Mahfud adalah nama yang menjadi identitas keberadaan pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah saat ini. Beliau berasal dari Sagalaherang yang lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1930, wafat Selasa 22 Agustus tahun 2000. Mempunyai istri bernama Siti Hunainah binti RM. Muhammad Kurdi bin Ar Asraf Raja, lahir tahun 1933, wafat 16 Juni tahun 2016. Keduanya adalah merupakan keturunan dari tokoh terkenal penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Subang, yaitu Ra Wangsa Gofarona atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Dalem Arya Wangsa Gofarona, yang makamnya berada di kampung Cilungsing, Kecamatan Sagalaherang atau lebih dikenal Nangka Beurit. Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah hari Muhammad Hidayat dan istrinya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1964, beliau mendapat tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama KUA dan ditugaskan di wilayah Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. Kantor Urusan Agama pada saat itu adalah merupakan salah satu sentral kekuatan dalam bidang keagamaan, pendidikan maupun dakwah. Bahkan masjid kecamatan pun tertumpu pada KUA. Maka tidak heran keberadaan masjid di setiap kecamatan selalu berdampingan atau dekat dengan kantor urusan agama. Rumah beliau pada saat itu juga berdampingan dengan masjid sebelah selatan yang sekarang menjadi madrasah. Dalam kegiatannya, selain sebagai kepala KUA, juga aktif mengelola memakmurkan masjid dan mengembangkan pendidikan dengan mendirikan sekolah dan majelis taklim yang dibangun di depan Masjid Baitur Rahman pada saat itu. Dalam berdakwah, beliau bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Pusakanagara, mendatangi warga masyarakat sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Kecamatan Pusakanagara. Istri beliau juga aktif di organisasi Dharma Wanita Kecamatan. Juga beliau adalah salah satu tokoh masyarakat
di bidang keagamaan. Dengan berbagai kegiatannya di kecamatan, beliau juga aktif mengadakan pengajian ibu atau yang dikenal sekarang Majelis Talim. Maka dari awal pengajian ibu-ibu yang beliau pimpin di setiap masjid dan Majelis Taklim berkembanglah sampai sekarang pengajian-pengajian atau Majelis Talim di setiap wilayah Kecamatan Pusaka Nagara. Pada tahun 1970, Bapak Haji Muhammad Hidayat atau yang lebih dikenal Pak Naib membangun rumah di sebelah selatan dari arah masjid atau dari perapatan Pusaka Ratu dan sekarang menjadi Kecamatan Pusaka Jaya. Kemudian rumah beliau yang pertama ditempati oleh adiknya yaitu Bapak Haji Sodikin atau yang dikenal dengan sebutan Pak Ijang yang juga bekerja di kantor urusan agama. Di tempat atau di rumah baru inilah beliau beserta istrinya terus mengembangkan agama dengan mengajar anak-anak mengaji di rumah yang baru tersebut dan membuka pengajian rutin mingguan ibu-ibu pada setiap hari Minggu. Kemudian beliau mulai bercita-cita ingin mendirikan pesantren. Bahkan beliau sebelum mampu mendirikan pesantren, beliau berkeinginan pindah ke Cirebon. Atas dasar sekalipun tidak bisa mendirikan pesantren, setidaknya bisa hidup di lingkungan pesantren. Begitu cintanya beliau terhadap pendidikan agama, pada akhirnya terwujudlah cita-cita beliau mendirikan pesantren bersama para tokoh dan donatur. Pada waktu itu, seperti Haji Suma, Haji Soleh, Haji Lama, Haji Udin, dan banyak lagi para donatur yang bekerja sama membangun dan mendirikan pondok pesantren pada tahun 1986 yang kemudian dinamakan Pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah. Nama Al-Hidayah sendiri diambil dari nama beliau, yaitu Hidayat. Pondok Pesantren Tahfizul Quran adalah merupakan pesantren pertama yang ada di Kecamatan Pusaka Nagara, di mana pesantren ini khusus mencetak para hifzil Quran, dan puternya sendirilah yang menjadi guru mengaji yang waktu itu sudah pulang dari pesantren dan sebagai hafiz Quran, yaitu Oyok Hasbullah. Kemudian sebagai penerus dan pimpinan pesantren yang didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Hidayat, Bapak Haji Muhammad Hidayat, Pak Naib, terus bergerak mengembangkan pesantren bersama tokoh masyarakat, dan Ibu Siti Hunena, Ibu Naib, terus bergerak mengembangkan majelis taklim sampai ke pelosok-pelosok desa kecamatan Pusaka Nagara bersama ibu-ibu pengajian majelis taklim yang kemudian banyak berdiri di setiap masjid-masjid sekitaran Kecamatan Pusaka Nagara dan Pusaka Jaya. Seiring perkembangan waktu, generasi pun terus berganti. Kebutuhan dan kemajuan pendidikan pun dituntut oleh zaman. Maka di generasi kedua tercetuslah gagasan untuk mendirikan SD Islam terpadu. Ini semua adalah dasar pemikiran dan kekhawatiran dari para tokoh di generasi kedua dengan minimnya pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas di wilayah sendiri. Maka pada tahun 2008 berdirilah SDIT Al-Hidayah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah YAPIA yang dipelopori tokoh dan donatur generasi kedua, yaitu Bapak Haji Misbahuddin, Bapak Haji Ading, Abdul Qadir Habib Ading, Bapak Insinyur Haji Hearul Anamsyah, Bapak Tri Jatmiko, Bapak Ahmad Syam, Haji Ali Sobana, Haji Idi Jelani, Haji Karnaen, Haji Syukur bersama Kiai Haji Oyok Hasbullah sendiri sebagai pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah. Dengan demikian keberadaan pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah dan SDIT Al-Hidayah tidak bisa terlepas dari perjuangan para tokoh, sesepuh dan donatur Kecamatan Pusaka Nagara dan Kecamatan Pusaka Jaya. Itulah sekilas sejarah tentang berdirinya pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah di Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita dan selalu menghargai para pelaku sejarah yang telah berjasa dalam mengembangkan pendidikan untuk generasi berikutnya. Amin.